Mau ngaji lagi nih, bro. Ngelanjutin yang kemarin. Kemarin kan baru sampai membaca surat Al-Fatihah. Nah setelah itu, tolonglah jelasin bro. Apalagi nih langkah-langkah sholat? Oh ya, kemarin itu kita sudah sampai ke amin ya. Setelah amin, lalu kita membaca surat ya. Artinya membaca surat lain ya dari Al-Quran itu kan banyak lah. Pokoknya selain surat Al-Fatihah itu boleh ya dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat-surat lain itu dalam hadis itu satu bisa memanjangkan rokaat pertama. Jadi kalau 2 rokaat itu salatnya, maka rokaat pertama itu kita baca surat lebih panjang. Dari hadis riwayat Muslim nomor 691, kemudian nomor 692-nya, dan nomor 700, serta nomor 701. Kemudian di hadis riwayat Nasai itu nomor 999 dan nomor 1000. Lalu di hal-hal lain seperti lama dan panjangnya baca surat, kemudian hal-hal lain dalam membaca suratnya dan hadis-hadisnya kita bahas lain waktu saja. Itu perlu waktu khusus Din, supaya lebih cepat kita lanjutkan aja ya. Setelah baca surat lalu kita ruku. Ruku itu ya, pertama ini gerakannya ya. Gerakan ruku itu meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ya. Itu hadis riwayat Abu Daud nomor 732 dan nomor 734. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi nomor 240, 241 dan 239 tadi kelewat ya. Kemudian di hadis riwayat Nasai itu nomor 1020, 1021, 1022, 1026 dan 1027. Itu 5 hadis ya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah nomor 863 dan nomor 864. Itu yang menerangkan bahwa kedua telapak tangan itu di atas lutut. Berarti kita ya gitulah membungkuk tangan kita di atas lutut. Kemudian yang kedua, rukuk itu punggung kita harus lurus. Lurus, tulang punggung kita itu lurus ya. Itu dalam 6 hadis ya Din. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 245. Yang kedua hadis riwayat Nasai nomor 1017, yang ketiga nomor 118, yang keempat nomor 129. Dan hadis riwayat Ibnu Majah, itu 2 hadis, yaitu nomor 859 dan 861. Kemudian bacaan rukunya bagaimana? Ketika ruku itu bacaannya begini Din, ada banyak ya, berapa ya, nanti hitung aja ya Din ya. 1, bacaannya itu seperti Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 752. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor 748, kemudian 746. Jadi 746 dulu, kemudian 748, 2 hadis. Bacaan kedua Din, Allahumma gfirli dambi kulli dikkahu wa jilluhu wa awaluhu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu. Nah itu hadis riwayat Muslim nomor 745. Bacaan ketiga bisa juga kita baca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu juga hadis riwayat Muslim ya nomor 750-nya. Yang keempat bisa juga membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warroh. Artinya maha suci, maha kudus, Rabb malaikat dan roh. Itu hadis riwayat Muslim nomor 752, hadis riwayat Abu Daud nomor 738, hadis riwayat Nasai nomor 1038 ya. Kemudian di Musnad Ahmad ada pada nomor 22.934 dan nomor 23.489, dan masih banyak yang lainnya Din, cuman yang saya baca baru itu. Kemudian yang kelima bisa juga membaca fasabbih bismi rabbikal azim subhana rabbiyal azim 3 kali itu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 736 ya. Tapi ini ada yang mengatakan hadis sahih, ada juga yang mengatakan ini hadisnya dhaif. Kemudian bacaan yang keenam ya, ketika ruku itu kita bisa juga membaca Subhana rabbiyal azim sekali aja. Ini ada pada hadis riwayat Abu Daud nomor 737, kemudian hadis riwayat Tirmidzi 243, hadis riwayat Nasai itu nomor 1036 dan nomor 16407 ya. 1647 Din. Kemudian di Musnad Ahmad itu ada pada nomor 22.156 dan 22.254. Kemudian ini di Sunan Darimi juga ada, itu nomor 1273. Kemudian bacaan yang ketujuh itu Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Jadi 2 kali ya. Itu hadis riwayat Abu Daud nomor 740 ya. Bacaan ke-8 itu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi,
subhanallah wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud nomor 751. Tapi hadis ini ada yang mengatakan hadis dhaif. Tetapi ada juga yang mengatakan ini sahih ya. Bacaan ke-9 itu membaca tasbih aja 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 10 kali. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 754. Ini derajatnya ada yang mengatakan hasan, tapi ada juga yang mendhaifkan. Kemudian bacaan ke-10, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, ini hadis riwayat Nasai nomor 1037. Kemudian berapa sekarang Din? Tadi 10 ya. Sekarang 11, bacaan ke-11 itu subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyat wal andomah. Agak lupa lagi Din. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal andomah. Nah, itu ada di Nasai ya, hadis riwayat Nasai nomor 1039 dan hadis riwayat Abu Daud nomor 739. Dan bacaan ke-12 itu ada yang baca Allahumma bentar Din. Allahumma laka raqatan ya. Allahumma laka raqatu wa laka aslamtu wa bika amantu khashi'alak sami wa basari wa adami wa mukhini ya. Wa asabi. Aduh, kagak Din udah hampir lupa nih. Itu soalnya hadisnya hadis riwayat Nasai semua ini. Ya, hadis riwayat Nasai nomor 1040, 1041 dan 1042. Kemudian bacaan yang ke-13 ada boleh juga membaca Allahumma laka raqatu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khashi'a sam'i wa basari wa dimmi wa lahmi wa adami wa asabi lillahi rabbil alamin. Itu masih riwayat Nasai ya, nomor 1041-nya juga seperti itu. Kemudian bacaan ke-14 Allahumma laka raqatu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khashi'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa mulki wa asabi lillahi rabbil alamin. Itu sama ya, sama dengan tadi. Itu hadis riwayat Nasai nomor 1042-nya ya. Kemudian masih hadis riwayat Nasai dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 880. Itu bacanya begini, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi 3 kali ya. Itu tadi saya sebutkan hadis riwayat Nasai nomor 1121 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 880 ya. Dan apalagi ya, yang keberapa Din? Ya 16. Bacaan ke-16 itu baca subhana rabbiyal azim. Segitu aja pendek ya. Ini hadis riwayat Nasai nomor 1647. Kemudian